didik dapat menentukan jenis kebutuhan berdasarkan kepentingan melalui LKPD. Yang kedua, peserta didik dapat mengkategorikan kebutuhan hidup melalui LKPD. Dan yang ketiga, peserta didik dapat menyimpulkan antara kebutuhan dan keinginan. Sebelum ini, Bu Muji meminta kalian untuk mengambil 3 barang yang kalian gunakan untuk belajar. Ambil 3 barang yang kalian gunakan untuk belajar. 3 barang yang berbeda dan sama. Sekarang angkat semua 3 barang yang kalian ambil. Oke. Oke, jika sudah, sekarang siapa yang mau maju ke depan untuk menjelaskan fungsi dari ketiga barang yang kalian ambil? Siapa yang mau maju ke depan? Kita mengambil apa saja? Pensil, garis, pen sama pensil. Oke, dari pensil itu untuk apa Mas Sita? Menulis. Terus ke garis, fungsinya untuk apa? Untuk menggambar bisa, untuk menggaris. Selanjutnya apa tadi? Menghapus. Fungsinya untuk menghapus. Terima kasih Mas Sita. Silakan. Hari ini kita akan belajar mengenai kebutuhan. Kebutuhan itu keinginan manusia terhadap suatu barang dan jasa yang harus dipenuhi untuk mempertahankan hidupnya. Jadi, ketika barang atau jasa tersebut tidak ada, maka kehidupannya tidak akan berjalan dengan lanjut. Jadi, kebutuhan itu dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama, kebutuhan primer. Yang kedua, kebutuhan sekunder. Dan yang ketiga, kebutuhan tersier. Faktor yang mempengaruhi kebutuhan itu ada 4. Yang pertama, kondisi alam. Yang kedua, adat istiadat. Yang ketiga, agama. Dan yang terakhir, pekerjaan. Yang pertama, kondisi alam. Manusia akan memenuhi kebutuhan sesuai dengan kondisi alamnya. Contohnya, orang yang berada di dataran rendah, maka dia akan memakai pakaian yang tipis. Kenapa dia memakai pakaian yang tipis? Iya, karena udaranya tidak dingin atau panas. Untuk orang yang berada di dataran tinggi, maka akan memakai pakaian yang tebal. Kenapa memakai pakaian yang tebal? Karena udaranya sangat dingin. Oke, sip. Lanjut, faktor yang kedua ada adat istiadat. Jadi adat istiadat itu mempengaruhi perilaku dan tujuan hidup sekelompok masyarakat di daerah tertentu. Contohnya, upacara pernikahan adat Jawa tentunya berbeda dengan upacara pernikahan adat Bali. Selain itu ada lagi ada jukderan. Kalian tahu apa itu ada jukderan? Apa? Jukderan itu kan ada di Semarang ya, ada tandanya Semarang itu apa? Ya, memperingati untuk ya menyambut bulan Ramadan, itu jukderan. Selain itu juga ada kalau di Jepara, di kotanya Bu Muji, itu namanya ada adat larung. Jadi larung itu kepala kerbau dihanyutkan ke pantai, itu namanya adat larung. Nah, lanjut. Selanjutnya faktor yang lain yaitu agama. Contohnya umat Islam kalau beribadah menggunakan apa? Pakaian muslim. Oke, masuk. Terus apa lagi? Sarung. Terus peci. Terus yang dipakai perempuan mukena. Oke. Untuk umat Konghucu itu menggunakan ketika
Sudah 3 kurang 1. Yang belum jawab kelompok berapa? Yang belum jawab kelompok? Perhatikan lagi. Kebutuhan yang paling mendasar yang harus dipenuhi oleh manusia itu kebutuhan apa? Kebutuhan paling mendasar. Oke, betul semua. Puji nanti membagikan soal, terus ada nanti Bu Puji panggil satu persatu maju ke depan untuk memilih soal dan nanti menjawab di depan. Yang lain mengerjakan soal yang Bu Puji bagikan. Paham? Oke. Yang gambar mobil. Oke. Dibaca soalnya, dibaca dijawab. Kebutuhan? Berdasarkan gambar samping merupakan nama kebutuhannya siapa? Polisi. Coba dilihat, betul atau salah? Oke, sip. Hari ini kita tadi belajar apa saja? Yang pertama, kebutuhan dan keinginan. Kebutuhan manusia itu dibagi menjadi berapa jenis? Apa saja? Primer, sekunder, dan tersier. Kebutuhan primer contohnya apa? Makanan, minuman. Kebutuhan sekunder contohnya apa? Handphone, laptop, kendaraan. Kebutuhan tersier contohnya apa saja? Biaya, barang mewah. Terus ada juga faktor yang mempengaruhi kebutuhan manusia. Ada berapa tadi? Nah, yang pertama kondisi alam. Yang kedua ada istiadat. Yang ketiga agama. Yang terakhir dari semua yang telah kita pelajari ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan?